Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai kembali ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Solihin. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai terobosan bisnis di era pandemi. Untuk pemateri kita adalah Mas Gatot Intan Guritno. Mas Gatot ini merupakan owner atau pemilik dari Omah Lapis Surabaya. Nah, teman-teman bisa ketahui juga, Omah Lapis ini juga udah banyak sekali cabangnya di Surabaya. Nah, ini alhamdulillah sudah tersambung dengan Mas Gatot. Assalamualaikum Mas Gatot. Oh ya, masih koneksi. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, bisa segera gabung. Ini Mas Gatot sudah bergabung dengan kita semua ya. Setelah ini kita akan segera mulai acaranya dengan Mas Gatot. Assalamualaikum Mas Gatot. Apakah sudah tersambung Mas? Nah, Mas Gatot ini sambil menunggu ya. Mas Gatot ini merupakan lulusan S1 Manajemen dari Universitas Airlangga dan sudah berpengalaman dalam dunia bisnis juga. Dan Mas Gatot ini juga merupakan salah satu mentor di Think Indonesia. Nah, untuk teman-teman sendiri nantinya yang ingin belajar bisnis atau memulai sebuah usaha dan ingin dimentori langsung oleh Mas Gatot, nanti teman-teman bisa langsung ikuti kelas di Think Indonesia, bisa daftar juga. Untuk infonya lebih jelas ada di Instagram kita @think_Indonesia. Teman-teman bisa kepoin itu untuk dapat informasi terkait kelas online, kemudian ada live Instagram, terus kita juga bagi-bagi tips di Instagram juga. Nah, itu teman-teman bisa ikuti dan teman-teman bisa menyerap atau mendapatkan manfaat dari sana. Nah, ini Mas Gatot sudah tersambung. Assalamualaikum Mas Gatot. Kedengeran Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengeran Alhamdulillah. Mas. Ini posisi di mana ini Mas? Di rumah? Iya, lagi nge-zoom di rumah. Iya. Mas Gatot, sebelum kita mulai mungkin Gatot bisa sedikit perkenalan Mas buat teman-teman di sini. Profil dari Mas Gatot sendiri, sedikit perkenalan singkat sebelum mulai materi. Monggo Mas, Oke, total sudah dipersilakan. ada berapa yang gabung Mas? Total ada sekitar 11-an yang gabung sih Mas ini. 11 orang ya. Iya. Atau mau ditunggu lagi Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa-apa, langsung kita warahmatullahi mulai wabarakatuh. aja karena waktu kita sampai jam 8 ya, Ya, Mas. siap Mas. Ya, nanti belum nanti dilanjut sesi tanya jawab Tanya dari jawab. teman-teman mungkin. Nah, Ya. monggo Mas Gatot bisa Halo. dimulai. Halo, halo. Kedengeran Mas? Halo. Halo, halo Mas Gatot. Suaranya jadi kecil. Suara saya jelas di sana. Jelas, jelas Mas suaranya. Di sini sudah jelas Mas. Jelas ya? Saya mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal. Nama saya Gatot Intan Guritno. Saat ini saya memiliki usaha Omah Lapis Surabaya. Kita bergerak di bidang oleh-oleh aneka lapis Surabaya.
sebelum corona kita mengoperasionalkan 11 jaringan outlet di Surabaya dan Sidoarjo. Pada saat pandemi ini kita terpaksa untuk sementara harus menutup 5 outlet karena pas perpanjangan kemarin kita belum memutuskan untuk perpanjangan karena kita belum tahu kondisi ini sampai kapan. Tapi kita akan sharing bareng bagaimana kita mencari terobosan-terobosan dengan 6 outlet yang berjalan yang saya lakukan itu, tapi omset minimal bisa menyamai atau survive atau bertahan seperti layaknya 11 outlet yang saya operasionalkan sebelumnya. Jadi di sini ada yang mau saya sharekan, itu materi dari yang pernah saya pelajari di Action Coach. Kebetulan kita pakai konsultan Action Coach Indonesia. Ada beberapa kunci yang diberikan oleh coach kita. Antara yang pertama adalah 5C. Saya akan men-sharing hari ini adalah untuk materi 5C. 5C yang pertama adalah tentang cash. Jadi di kondisi pandemi seperti ini, cash on hand atau cash yang dipegang perusahaan itu sangat berperan besar bagi kestabilan usaha kita. Nah, kita bisa mencari cash ini dari berbagai sektor ya. Contohnya seperti saat ini, bagaimana kita melobi saudara-saudara kita, bagaimana kita melobi investor-investor kita, atau untuk sementara menguangkan atau menjadikan cash on hand aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan atau pribadi. Itu untuk C yang pertama. Untuk C yang kedua, cash flow. Jadi kita sangat diperlukan untuk memperkuat cash flow bisnis kita bagaimanapun caranya. Kalau di Oma Lapis, dengan sering secara rutin setiap bulannya kita melakukan program-program promosi untuk menggenjot omset harian dari masing-masing outlet. Karena ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan cash flow bisnis kita. Yang ketiga adalah calculate. Berhitung dari semua segi, dari segala hal. Jadi kita mengefisiensikan dari biaya operasional, terus menghitung dari segi-segi apa yang bisa kita tekan dalam operasional. Contohnya kalau di Oma Lapis, dengan adanya pandemi ini kita malah menemukan skema baru, bagaimana kita bisa menghemat dari sisi transportasi. Yang biasanya kita berjalan dengan 2 mobil operasional dengan menggunakan 2 stoker atau driver. Sekarang salah satu mobil operasional itu kita jual, kita jadikan cash, dan kita menemukan skema kurir harian. Jadi kurir harian yang berjalan untuk wilayah Surabaya Sidoarjo. Di situ setiap bulannya kita bisa menghemat total operasional hanya dari transport itu 5 juta lebih, dari sekitar hampir 6 juta. Nah ini untuk yang C yang calculate. Untuk yang C selanjutnya adalah capital. Jadi permodalan. Teman-teman harus menggali berbagai sumber-sumber permodalan dari manapun juga. Seperti tadi saya katakan, salah satunya adalah kalau ada aset yang bisa dijual. Investor yang bisa dilobi. Perbankan yang masih bisa untuk kita lobby untuk mencairkan kredit kembali, kita ajukan kembali. Karena permodalan saat ini kita butuhkan untuk
survive. Kita tidak usah ngomong terobosan dulu ya untuk di kondisi seperti ini ya, tapi untuk bisa survive aja itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman bisnis kita sendiri yang bergerak di bidang yang sama seperti Pak Tata, terus Malang itu sudah tidak bisa lagi menemukan skema yang mereka jalani selama ini. Karena target utama mereka itu sudah benar-benar hilang. Siapa? Wisatawan. Karena wisatawan sudah nggak ada, sehingga mereka sudah tidak bisa lagi menghasilkan cash flow yang sehat. Seperti saya komunikasi dengan Mas Doni Kris kemarin yang ownernya Malang Studio itu, dari sekian banyak outletnya, itu hanya berjalan outlet Soekarno-Hatta. Dan itu pun produk utamanya bukan Malang Studio lagi, tapi frozen food aneka produk UKM Malang. Jadi dia hanya membantu untuk para UKM Malang itu untuk tetap survive dengan menjual produk-produknya di salah satu outlet Malang Studio di Soekarno-Hatta. Bapia kukus Tugu Jogja, tidak ada wisatawan di Jogja. Mereka harus mencari celah karena Bapia Kukus Tugu Jogja ini satu perusahaan dengan lapis pahlawan di Surabaya. Maka Bapia Kukus Tugu Jogja manajemennya memaksa untuk mitra-mitra lapis pahlawan ini untuk membantu menjual Bapia Kukus di luar Yogyakarta. Ini sudah merubah skema, tapi ini kita dilakukan oleh teman-teman pengusaha yang lain untuk menghasilkan cash flow, karena cash flow dalam bisnis kan cash flow is the king ya. Jadi cash flow is the king, profit hanya queen. Jadi semakin sehat cash flow kita bisa survive atau bahkan kita bisa bergerak lebih untuk bisnis kita. Dan yang terakhir adalah kredit. Lakukan lobby di semua perbankan kita jika kita memiliki kewajiban-kewajiban perbankan. Lakukan lobby di supplier kita. Lakukan lobby dimanapun yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Kenapa? Karena di kondisi seperti ini, skema perhitungan kita, skema keuangan kita, skema operasional kita, itu semuanya berjalan di luar kewajaran. Nah, di situ kita harus berpikir ulang dan berhitung ulang yang di luar kewajaran juga. Alhamdulillah Om Alapis sendiri memiliki tim manajemen yang membantu saya untuk melakukan itu. Jadi kemarin saya mengajak awal-awal pandemi, apalagi di masa PSBB parah-parahnya saat pandemi itu, saya mengajak manajemen saya untuk rapat penting gitu ya. Jadi meeting secara jadi semua berpikir di job desk masing-masing untuk menghasilkan sebuah solusi untuk bisnis kita ini untuk survive. Hanya survive. Kita tidak berpikir dulu untuk berkembang, tapi survive dulu. Karena banyak yang mati di saat itu, termasuk teman-teman dari bisnis oleh-oleh di kota yang lain. Nah, di situ yang bertugas untuk supply saya minta untuk melobi para supplier. Dari Action Coach saya dimodali ilmu bahwa supplier kita, pelanggan kita, investor kita, itu semuanya adalah A, B, C, D. A, B yang kita cari, C, D kita coret. Nanti mungkin di sesi tanya teman-teman bisa bertanya apa itu AB, apa itu yang CD. Di situ masing-masing manajer kami bertugas untuk mencari yang AB, supplier yang AB yang tetap untuk bisa membantu kita dengan skema yang saat ini bisa kita jalankan. Perbankan yang AB yang bisa kita lobby untuk memberikan keleluasaan sampai dengan Maret 2021 untuk kewajiban-kewajiban kita. Para investor-investor yang AB
yang bisa memberikan kelonggaran kepada kita dan paham akan kondisi seperti ini. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Di bisnis teman-teman mungkin juga perlu digali seperti itu. Teman-teman juga harus memilah supplier yang AB, yang CD dicoret. Pelanggan yang AB, pelanggan yang CD dicoret. Pelanggan yang rewel atau kalau teman-teman bergerak di bidang suplai yang negonya banget, bayarnya bulat, nah itu coret, itu CD. Terus investor-investor yang AB itu bisa teman-teman rangkul. Sedangkan investor-investor yang CD juga bisa teman-teman coret. Ini mungkin yang sedikit bisa saya sharekan di awal untuk pembukaan materi hari ini. Kalau ada tanya jawab yang bisa ditanyakan lebih lanjut, monggo sambil kita sharing-sharing bareng. Mungkin seperti itu Mas Yusron. Siap, terima kasih banyak Mas Gatot atas sharing yang sudah disampaikan terkait 5C, kemudian poin dari AB maupun CD. Mungkin masih banyak yang belum ngerti nih Mas soal AB maupun CD tadi. Ini kaitannya lebih kepada konsumen atau kepada target sih Mas, ABCD itu? Mohon maaf suaranya kecil banget Mas. Tes. Kedengeran Mas Gatot? Halo? Suaranya Mas Yusron kecil banget ya. Tes. Kedengeran Mas? Ya, dengar tapi kecil. Kecil banget ya? Sebentar. Sebentar ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mencantumkan pertanyaan di komentar di chat untuk apa aja yang mau ditanyakan kepada Mas Gatot terkait terobosan bisnis di era pandemik. Sembari kita menunggu Mas Gatotnya ini, tadi mungkin udah disampaikan terkait 5C tadi ya, terkait kas, kemudian cash flow, kemudian ada calculate, terus ada permodalan, kemudian ada kredit. Nah, beberapa hal tersebut harus benar-benar dikuasai atau diterapkan oleh para pengusaha saat ini agar bisa tetap survive di era pandemik. Gimana Mas Gatot? Apa udah terdengar Mas? Masih kecil Mas. Sebentar Mas. Halo, udah terdengar Mas? Apa masih kecil? Iya, masih kecil. Tapi kedengeran Mas, suara saya Mas. Kedengeran Mas Yusron. Nah, mungkin sedikit dari saya ini Mas terkait ABCD itu lebih kaitannya kepada konsumen kita atau investor sih Mas. Tadi soalnya kan menyinggung ada investor, kemudian ada konsumen. Itu ABCD itu lebih kemana itu Mas ABCD? Kedengeran Mas? Iya, sebentar. Halo, Mas Gatot. Halo, kedengeran Mas? Halo Mas Gatot, kedengeran? Nah, sambil menunggu Mas Gatot, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Halo Mas. Halo Mas Gatot. Iya, suaranya udah besar ini Mas. Suara jenengan udah besar ini. Oh iya.
Ya, Ya, ini silakan Mas, teman-teman kalau mau diselipkan. ada pertanyaan nih Mas terkait tadi poin A, B maupun C, D. Itu kaitannya, nah, untuk poin A, B, C, D itu Ya, kaitannya lebih ke konsumen atau investor Mas. Tadi kok kaitannya nyinggung ke konsumen ataupun investor gitu. oke, baik, terima kasih. Jadi AB, A itu asik, B itu biasa, C itu capek deh, D itu dead. Jadi investor kita, pelanggan kita, konsumen kita, bahkan sampai dengan tim kita, itu semuanya ada kategori ABCD. AB kita cari, CD kita coret. Jadi pelanggan kita harus mencari yang asik, yang biasa. Yang asik dan biasa itu gimana? Apalagi kalau semua pelanggan kita A, itu bisnis kita akan sangat luar biasa. Kita akan survive. Kenapa? Biasanya A itu tidak price sensitif, tidak sensitif terhadap harga, tapi dia price conscious, sadar akan harga. Jadi kalau saya jual aneka kue lapis naik 2.000, dia nggak cerewet. Selama itu masih sesuai dengan kemampuannya atau seleranya. Tapi kalau kita mengumpulkan pelanggan yang price sensitif terhadap harga, itu tidak akan bagus kondisinya untuk bisnis kita di masa mendatang. Kenapa? Karena begitu kita naik 1.000, 2.000, mereka sudah akan berusaha untuk mencari tempat yang lain. Karena pelanggan-pelanggan yang price sensitif tidak ada loyalitas di situ. Saya kasih contoh ya, saya lama berbisnis di Royal Plaza Surabaya. Dulu saya menguasai kacamata murah di Royal Plaza dan DTC. Saya sudah menyarat di Royal Plaza, kalau teman-teman jalan-jalan ke Royal Plaza, semua teman-teman saya itu dulu menjual fashion cewek serba 35.000. Teman-teman yang cewek pasti hafal. Semua teman-teman saya, terutama dari Padang itu, teman-teman dari Padang itu semuanya bermain baju fashion cewek 35.000. serba 35.000. Dengan HPP dari Tanah Abang itu antara 17,5 sampai dengan 22.500. Mereka jual sama serba 35.000. Jadi subsidi silang ya pastinya ya di situ. Itu awal-awal mereka bermain seperti itu memang ramai luar biasa. Tapi saya sudah katakan dari awal ke teman-teman, jangan fokus kepada harga, jangan fokus kepada harga. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan mengumpulkan para pelanggan yang price sensitif. Kesusahan atau kesulitan yang akan dirasakan teman-teman nanti pada saat harga HPP dari Tanah Abang itu sudah naik, harga sewa dari mall sudah naik, hitung-hitungan kita sudah tidak akan ketemu lagi. Kenapa? Margin semakin mepet, habis, harga sewa semakin mahal, habis. Akhirnya benar, yang saya katakan benar. Jadi di teman-teman dulu yang bisa menjual produk serba 35 dengan HPP antara 17,5 sampai 22.500, harga sewa pameran masih 7.500 plus PPN selama 2 minggu. Akhirnya apa terjadi? Di tahun-tahun berikutnya, HPP yang bisa dijual serba 35 itu naik antara 22,5 sampai dengan 27,5. Sementara teman-teman untuk menaikkan harga jual ke 45, itu pelanggan sudah tidak menyentuh lagi. Mereka berputar ke seluruh Royal Plaza mana yang masih ada 35 di situ. Karena apa? Karena pelanggannya sensitif. Itu yang dikumpulkan teman-teman selama ini. Sedangkan sewa outlet di pameran Royal Plaza yang dulunya cuma 7.500 plus PPN sudah naik drastis menjadi 17,5 juta plus PPN.
Jadi skema perhitungan yang awal dipakai teman-teman saya itu sudah tidak ketemu lagi. Akhirnya ya habis seperti itu. Itu kalau kita berbicara pelanggan yang AB. Kalau kita berbicara supplier yang AB, supplier yang AB kita bisa baca dari Transmart, kita bisa baca dari Hypermart atau Superindo seperti itu. Itu kalau teman-teman bisa gali di situ. Itu kalau kita menjadi suppliernya, mereka akan benar-benar dari awal itu mereka selektif untuk mencari supplier yang AB. Supplier yang AB itu yang apa? Yang mereka inginkan itu yang kekuatan suplainya luar biasa. Makanya kita disuruh mengisi form pendaftaran itu kekuatan suplainya seberapa besar dan dia bisa memberikan kelonggaran pembayaran itu berapa lama. Itu yang dikumpulkan kekuatan mereka di situ. Jadi mereka bermain dari kekuatan supplier, kekuatan permodalan dari supplier di situ. Ini yang coba kita gali. Yang bisa membackup kita dengan nilai banyak dan produknya laku, kita kategorikan supplier A. Yang standar-standar saja dan masih bisa memberikan ke suplai yang bagus, tapi jangka waktu pembayarannya hanya segini, kita kategorikan yang B. Yang CD di luar yang kita harapkan, nanti akan kita kalau sudah nggak mau ya sudah selesai kan gitu. Itu yang bisa kita lakukan, apalagi khususnya di kondisi pandemi seperti ini ya Mas Yusuf dan kawan-kawan. Itu yang bisa, yang bukan yang bisa, tapi yang wajib teman-teman gali di situ. Baik dari pelanggan yang AB, dari supplier yang AB, yang ketiga investor yang AB. Investor yang AB yang bagaimana? Yang paham akan kondisi seperti ini, yang mau menikmati untung bersama selama ini dan bisa kondisi seperti ini juga siap untuk menanggung kerugian bersama seperti itu. Karena ada tuh karakter investor yang mungkin siap untung nggak siap rugi kan gitu. Nah, aku invest pokoknya maunya ya untung ya, kalau gitu jangan diinvestkan di bisnis, suruh deposito saja kan gitu kan. Itu. Nah itu mungkin sedikit yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini ada pertanyaan nih Mas. Mungkin dari Mas Reza Dwi Ramadan, bisa dinyalakan mikrofonnya. Bisa langsung ditanyakan langsung ini kepada Mas Gatot. Silakan Mas Reza. Mas Reza Dwi Ramadan. Silakan, boleh Mas, langsung dinyalakan aja mikrofonnya dan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada Mas Gatot. Halo Mas Reza. Monggo Mas Reza. Kalau nggak ada mungkin bisa dilewati yang lain, mungkin kalau ada pertanyaan. Apa saya bacakan langsung aja ya Mas ya, untuk pertanyaan Ya, dari betul. Mas Ini Reza. ada tadi itu ada linknya itu. Oh, mohon maaf, pinknya agak error Mas katanya. Ya, Mas Reza. Ini ada Mas Reza dari Gresik. Mohon izin bertanya terkait dengan permodalan Mas. Bagaimana cara membuat perjanjian dengan pemilik modal yang nantinya dari bisnis ini dapat saling menguntungkan dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sekalian minta tolong contohnya Mas. Terima kasih. Oke. Jadi di awal dengan investor kita harus clear di depan dulu. Sambil kita memilah kira-kira dia termasuk investor yang A atau B. Biasanya kalau ada yang pengen invest ke Omal Habis, itu saya wajib bertemu secara pribadi. Di situ saya menjelaskan tentang skemanya dan saya menggali kira-kira dia
calon investor ini termasuk investor yang A, B, atau C, D. Karena gini Mas, untuk investor yang diterapkan di Oma Lapis ini, itu juga kan ada beberapa kategori. Kadang ada orang yang punya uang, tapi sebetulnya kuadran dia masih berada di kuadran B atau business owner. Nah ini kalau dia menjadi investor, dia nanti malah akan ngerecokin kita, maunya terlibat di bisnis kita, maunya cawe-cawe di bisnis kita. Padahal skema itu bukannya digunakan untuk skema melapis. Kalau yang masih kuadrannya masih di B, itu layaknya untuk membeli franchise, bukan invest. Paham ya bedanya ya? Kalau Anda membeli franchise seperti franchise-nya Bapak Raffi, franchise-nya Janji Jiwa, itu cocok untuk orang yang punya uang yang kuadrannya masih B. Karena dia masih akan repot untuk merekrut pegawai, untuk menjelaskan ke calon-calon pegawainya itu, ini loh cara meracik kopinya, ini loh cara meracik kebabnya, seperti itu. Tapi kalau investor yang kuadran I, itu malah tidak mau repot. Aku punya dana segini, aku mau invest, skemamu seperti apa? Kalau jelas kita jalan, kita sepakati di awal, kalau nggak jelas, dan kita nggak sepakat, dan nggak jalan. Selesai, clear. Yang penting pertanggungjawaban kita ke mereka semua jelas. Paham bedanya? Teman-teman bisa dipahami bedanya. Kalau masih belum paham, nanti silakan ditanyakan kembali. Jangan sampai nanti di perjalanan kita bekerja sama dengan investor itu, nanti ada silik genje, bahasa Jawanya kan gitu, silik genje. Nah kalau di Oma Lapis sendiri, begitu clear deal, salaman, oke, tanda tangan kontrak di kantor, itu kita minta lagi untuk membaca skemanya dengan jelas. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tanda tangani perjanjian investasi dan kerjasamanya. Nah di situ semua jelas Mas. Itu masuk dalam kategori kontraknya business agreement. Jadi itu masuk ke dalam business agreement ya. Yang kedua, tambahkan dengan commercial agreement. Commercial agreement ini itu yang menjelaskan secara detail bagaimana porsinya. Kalau untung itu nanti berapa-berapa. Kalau ada kerugian, apa yang bisa dilakukan, skema pertama, skema kedua apa yang bisa dilakukan, dan resikonya ada di siapa, itu harus jelas. Itu masuk kepada commercial agreement yang berhubungan dengan bagi hasilnya, terus transfernya, dan lain-lainnya yang merujuk pada masalah duit, itu dicatatkan secara detail di perjanjian commercial agreement. Kalau hanya terdapat bahwa saya akan invest di Oma Lapis di outlet ini dengan anggaran sekian, terus nanti ada perjanjian-perjanjian yang hanya tidak menyangkut keuangan, itu masuk ke business agreement. Detailnya dengan tambahkan di commercial agreement. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Mas Reza untuk pertanyaannya terkait dengan apa yang harus dilakukan saat perjanjian dengan investor ya, terkait perjanjiannya. Nah, ini ada pertanyaan Mas dari saya juga nih. Enggak. Kan sebelum-sebelumnya ini dulu pernah tuh Mas, rame banget kue-kue artis, oleh-oleh artis gitu kan. Ya. Nah, sampai banyak sekali di Surabaya, banyak banget gitu kan. Tapi mereka ini kurang bisa bertahan gitu Mas. Ya. Nah, apa yang bisa membuat Oma Lapis ini terus bertahan Mas? Apalagi sekarang dalam kondisi pandemik juga kayak gitu. Ya. Itu pertanyaan yang familiar dengan saya ya, karena pemain-pemainnya itu sebenarnya Indonesia itu teman saya semua. Oh. Jadi 2 teman saya.
Itu bukan artis-artis yang bermain, tapi teman-teman saya. Teman-teman saya pada saat di Wirausaha Muda Mandiri dulu. Jadi kue-kue artis seluruh Indonesia itu ada dua kubu. Kubunya Mas Doni Kris yang di Malang Strudel, Surabaya Patata, terus Bogor Cake, Bandung Kunafe, Bandung apa itu? Terus itu Mas Doni Kris di Malang Strudel itu kerjasama dengan Teguh Wisnu dan satu lagi Mas siapa? Jadi Mas Denny Daryanti yang di kalau teman-teman ke Batam ada Cake Pisang Villa di Batam. Oh iya. Itu Mas Denny. Satu lagi kubu yang kedua itu teman saya namanya Mas Hafiz Saidul Rizal. Itu dia yang join dengan apa namanya Irwansyah dan Saskia, termasuk Medina Zain yang kapan hari Medina Zain menuntut permasalahan pembagian sahamnya di mana di Bandung, kue Bandung apa itu yang ambasadornya pakai Laudia Sintabela itu. Oh iya. Nah itu dua kubu ini itu nembak kota-kota dengan artis yang berbeda-beda gitu. Jadi bukan artisnya yang bermain. Nah untuk di Surabaya saya akan membahas untuk yang di Surabaya. Di Surabaya itu grupnya Mas Hafiz itu nembak kemarin yang pertama kali masuk adalah Snowkick, Surabaya Snowkick dengan ambasadornya si Saskia, ya kan? Terus brand kedua yang diluncurkan Vidi Vinivisi, Vidi Aldiano. Kalau grupnya Mas Doni ke Surabaya masuk dengan brand Surabaya Patata. Sekarang untuk di Surabaya yang bertahan kue artisnya tinggal Surabaya Patata punya Malang Strudel. Yang Surabaya Snowcake kapan hari sempat ditawarkan ke teman saya yang mengajak saya untuk bergabung. Ya, saya masih ngasih masukan ke teman saya yang akan mengambil alih Surabaya Snowcake itu untuk merubah fondasi produknya, karena dia fondasi produknya adalah pastry. Pastry itu kelemahannya dia terlalu lama melempem, terus tidak bisa diiris-iris seperti kue lapis. Kalau diiris-iris dia akan rusak, seperti itu. Yang saya pada waktu itu ngasih masukan yang tetap kita pertahankan hanya senunya saja, gula halusnya itu. Kalau untuk varian kuenya mungkin bisa kita variasi dengan yang lain gitu. Kalau kue Vidi, kue Vidi apa itu kemarin namanya? Vinivisi, ya. Ya, Vidi Vinivisi ya. Itu saya rasa kalau itu kemungkinan kegagalannya karena dari fondasi produknya ya, fondasi produknya saya sendiri juga nggak paham ini arahnya produknya kemana ini, terus kok berani menjual juga harga segitu, ternyata juga akhirnya sekarang juga sudah nggak ada gitu. Begitu juga yang di kota-kota lain gitu. Jadi kalau untuk grupnya siapa Mas Doni ini Malang Strudel ini yang jadi andalan sekarang ya Malang Strudel. Itu omsetnya memang luar biasa. Tapi kalau yang grupnya Mas Hafiz sama Irwansyah itu yang jadi andalan itu Bandung apa ya yang lalu di Sintabela ya, Bandung namanya lupa saya, sama Medan Napoleon. Jadi andalannya dua itu, Medan Napoleon sama Bandung yang di Bandung itu yang kemarin sempat ramai dituntut oleh Medina Zain itu. Mungkin itu, silakan kalau ada lagi. Terus gimana itu Mas caranya omah lapis itu iya, bisa bertahan? bedanya. Jadi dari segi target market sudah berbeda. Oh. Yang dikonsep oleh teman-teman saya di KPW Artis itu murni wisatawan dari luar kota. Penduduk lokal atau penduduk sekitar
Halo, Halo, halo. Halo, Mas. Halo. sebentar Mas, suaranya kecil lagi Mas. Iya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya sembari ini Mas Gatot masih membenarkan untuk device-nya. Silakan dari teman-teman jika ingin bertanya soal usaha dari Omah Lapis ataupun gimana cara memulai usahanya, cara bertahannya dari yang sudah disampaikan oleh Mas Gatot. Di awal tadi sudah disinggung terkait 5C, kemudian ada poin-poin yaitu ABCD. Saya lanjutkan ya Mas. Ya, silakan Mas Gatot. Ya, jadi kalau yang di konsep teman-teman itu target marketnya memang mereka murni wisatawan. Jadi kayak Surabaya, Patata, Surabaya, Snoke, itu target market mereka itu bukan penduduk Surabaya, tapi wisatawan dari luar Surabaya, termasuk Malang Strudel. Yang ditarget itu adalah wisatawan dari luar Malang. Yang jalan-jalan ke Malang mau bawa kawan istilahnya kan oleh-oleh untuk kembali ke kota asal mereka seperti itu. Sedangkan Omalapis, target market kita yang pertama adalah selain wisatawan, itu juga penduduk sekitar untuk acara hajatan, untuk apa namanya, untuk oleh-oleh, untuk sambang sanak saudara seperti itu. Nah, kita masih menunggu Mas Gatot. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Gatot bahwasanya target market sangat mempengaruhi ya Mas ya. Ya, monggo kalau ada yang lain silakan. Silakan dari teman-teman di sini yang udah hadir, yang udah gabung dari tadi, silakan untuk bertanya. Nah, ini ada pertanyaan Mas. Ya, Mungkin monggo. bisa dijelaskan bagaimana Mas Gatot awal memulai usaha bisnis kue lapis dan kenapa kok harus kue lapis nih Mas? Terima kasih. Sebentar ya, saya sambil sebentar ya. Iya Mas. Oke, jadi sebelum ke Oma Lapis, saya dulu lama untuk retail kacamata di mall. Jadi dari mulai tahun awal Royal Plaza buka 2016, saya masuk Royal Plaza 2017. Sampai dengan 2016 saya di Royal Plaza bermain kacamata murah. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke DTC Cito Royal Plaza, ada kacamata-kacamata yang harganya sampai sekarang 50.000 beli satu gratis satu. Iya Itu ya Mas. saya menciptakan harganya. Oh, Jadi saya yang menciptakan konsep-konsep harganya itu saya. Dan itu bekas total saya semua yang diambil oleh teman-teman saya. Sampai sekarang teman-teman juga belum berani keluar dari harga yang saya ciptakan itu. Terus di tahun 2016 2000 di tahun 2000 ya 2016 saya masuk Royal 2007, Royal Plaza buka 2006. 2016 saya hijrah ke kue lapis ini. Kenapa saya hijrah ke aneka kue lapis ini? Itu karena pada waktu itu untuk skema perhitungan bisnis kita di mall itu sudah tidak ketemu. Saya rasa sudah tidak bagus lagi ya. Tapi alhamdulillah kok keputusan saya beberapa tahun yang lalu itu kalau melihat kondisi saat ini itu sangat saya syukuri. Kenapa? Teman-teman saya yang di mall, bahkan mungkin di semua mall di Indonesia ini ya, itu sudah tidak bisa bernapas lagi karena pandemi ini. Karena musuh mereka yang utama adalah kebijakan dari pemerintah, aturan dari pemerintah.
pemerintah selalu gembar-gembor untuk jangan jalan-jalan ke mall dulu. Kalaupun memang harus ada yang urgent dibeli, begitu beli langsung pulang, nggak pakai jalan-jalan. Anak kecil kalau perlu jangan diajak, orang lansia jangan diajak, sehingga pasar mereka terkikis habis. Target-target konsumen mereka terkikis habis. Itu yang menyebabkan mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Bahkan beberapa teman saya di mall bahkan sudah hengkang dari mall dengan harus terpaksa menjual beberapa asetnya itu. Nah, kenapa kok di kue lapis pada waktu itu awal-awal masuk di Surabaya itu pas booming-boomingnya aneka oleh-oleh itu kan, ada kue lapis pahlawan, langsung muncul Surabaya Senoge gitu. Terus di Malang langsung muncul Malang Strudel seperti itu. Itu yang membuat saya memiliki ide untuk menciptakan konsep bisnis oleh-oleh. Tapi pada waktu itu saya masih belum kepikiran untuk membisnis opportunikan atau memitrakan bisnis ini. Jadi saya hanya buka 1-2 outlet ini untuk saya kelola sendiri dengan teman saya gitu. Tapi akhirnya coach saya itu yang menyadarkan saya bahwa bisnis itu, saya ingat masih kata-kata coach saya. Jadi coach saya di Action Coach itu, bisnis itu satu toko dengan 10 toko pusingnya sama, ngeluhnya bodoh katanya gitu. Bisnis itu kamu ngurus usaha yang kecil dengan usaha yang besar, kalau lagi ada masalah pusingnya juga sama. Kenapa kamu tidak mengurus yang banyak terus sekalian untuk kamu tawarkan ke calon-calon investor? Nanti kita akan belajar bagaimana caranya menggait investor atau membesarkan usaha sekalian. Kamu punya karyawan hanya 2-3 orang di 1-2 toko ya, dengan punya puluhan karyawan di beberapa toko, pusingnya juga sama. Jadi kenapa nggak pusing sekalian, bikin bisa sekalian. Itu yang akhirnya dulu membuka mata saya bahwa oh iya ya, jadi terus akhirnya saya belajar tentang bagaimana untuk menggait investor. Saya diajari untuk menciptakan sebuah skema bisnis yang menarik bagi investor. Saya tidak hanya belajar di Action Coach, saya juga belajar ke IBF, Indonesian Islamic Business Business Forum yang anti riba itu. Di situ kita belajar dari parameter bagaimana menggunakan permodalan dari investor pro. Mereka teman-teman di IBF menyebutnya investor pro. Investor yang siap untung, siap rugi. Bukan hanya invest, ini 100 juta, 3% per bulan, ya itu namanya bukan investor pro. Jadi kamu rugi, kamu untung, pokoknya saya maunya 3% dari 100 juta. Bukan seperti itu yang kita cari. Tapi yang mau invest, pada saat masih rugi mereka masih paham, pada saat sudah untung ya kita jalankan dan kita nikmati bareng-bareng seperti itu. Siap-siap Mas. Ini dari teman-teman, apakah ada yang tanya lagi? Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu sebelum jam 8. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya terkait terobosan bisnis di era pandemik, atau bisa tanya terkait usaha Mas Gatot juga boleh, Omah Lapis Surabaya. Tadi udah dijelaskan dari awal Mas Gatot terkait poin 5C, kemudian dari AB maupun CD terkait target konsumen, investor. Silahkan jika ada yang tanya dari teman-teman. Sebelum kita akhiri ya, nanti soalnya kita terbatas waktu sampai jam 8 aja. Monggo dari teman-teman mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Ya silakan, nanti kalau ada yang mau sharing lebih lanjut juga bisa untuk tanya kontak saya ke Mas Yusron. Monggo, saya terbuka. Nah, jika teman-teman nggak ada yang tanya, oh ini ada yang tanya ini.
selain usaha Omah Lapis, apakah ada usaha lain Mas Gatot di luar yang tadi kacamata itu Mas? Apakah sekarang ada usaha lain? Tidak ada. Fokus Karena Omah saya Lapis dari sebenarnya. dulu, dari awal saya merintis bisnis, dari sejak masih kuliah saya lama di garment, terus hijrah ke retail kacamata di mall, sekarang di Oma Lapis itu fokus. Jadi sesuai dengan arahan dari konsultan kita ya. Jadi kalau bisnis kalau belum besar sekali itu ya jangan bercabang, tapi harus fokus. Saat ini belum ada. Kecuali kalau untuk kita bertahan ya. Jadi seperti saat ini banyak pebisnis besar pun di era pandemi ini banyak yang akhirnya mencoba untuk merintis atau mencari peluang-peluang lain seperti seperti yang kita tahu lah, beberapa pengusaha di Surabaya ini pengusaha besar bidangnya apa tiba-tiba jadi grosir masker seperti itu nggak salah. Jadi mereka mengambil peluang sesaat dan atau mencari survive ya seperti itu. Ya seperti karena kalau kita bergerak di kondisi seperti ini, kalau kita tidak bergerak yang membidik yang menghasilkan, kita juga akan sulit. Gitu. Seperti teman saya justru pengusaha retail fashion di mall, omsetnya malah jauh lebih besar di saat pandemi awal-awal kemarin, omsetnya malah jauh lebih besar dengan dia menjual grosir di pinggir-pinggir jalan dengan menerjunkan beberapa anak buah. Ini kan lucu kan, kalau kita lihat kan lucu kan. Tapi ya itulah kondisi saat ini. Jadi kita harus out of the box, harus berpikir mana yang bisa menghasilkan secara instan hanya sesaat sampai dengan pandemi ini selesai, mana bisnis kita yang memang kita andalkan untuk survive di hari ke depan seperti itu. Siap. Makasih banyak Mas Gatot. Udah banyak Sama-sama. yang disampaikan oleh Mas Gatot ya dari awal sampai akhir ini. Dan mungkin dari teman-teman nantinya jika ingin belajar lebih lanjut dengan Mas Gatot ataupun ingin dimentori usaha oleh Mas Gatot, bisa nanti gabung ke kelas kita yaitu di Think Indonesia Academy and Training. Kita membuka kelas entrepreneurship basic entrepreneurship di bulan Oktober. Kita udah buka dari sekarang. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa lihat di Instagram kita @think_Indonesia. Nah, dari Mas Gatot sendiri, ini mungkin udah di akhir acara nih Mas. Ada closing statement nggak Mas untuk teman-teman kita yang sedang bertahan atau yang sedang ingin memulai usaha nih Mas? Ya ini saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya. Jadi kondisi ini bukan hanya sekelas pengusaha sekelas kita. Pengusaha besar pun banyak yang nggak tahu lagi harus bagaimana ya. Jadi ya saat ini memang kita tetap bersabar, selalu berdoa, survive. Jadi survive. Jadi survivor ya. Survival itu saat ini sangat kita butuhkan. Karena jangan sampai pandemi yang sesaat ini pasti akan segera berakhir. Kita akan pasti segera berakhir. Cuman memang dibutuhkan kesabaran dan banyak-banyak berdoa untuk memohon kepada Allah atau kepada Tuhan untuk diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah nanti ketemu Mas, Insya Allah ketemu. Karena Amin. saya melihat justru kita semuanya kok di kondisi sekarang ini terpuruk. Ada teman saya yang sangat terpuruk di kondisi saat ini, tapi dia bangkit dengan luar biasa karena menemukan rezeki dari arah yang lain, yang menemukan peluang-peluang yang lain. Jadi ya kita sama-sama banyak berdoa untuk semoga Allah memberikan kita rezeki dari arah tak diduga-duga, dari ide bisnis yang tidak disangka-sangka, yaitu dan kita tetap bersabar seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak apa yang udah disampaikan oleh Mas Gatot.
semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini dan teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gatot. Dan jangan lupa kita akan ada kelas online lagi untuk minggu depan dengan pemateri Mas Erik Ayam Bakar Pak D. Nah, nanti teman-teman itu pas saya di kampus itu. Ya, pemateri Mas Erik dari Ayam Bakar Pak D, teman-teman bisa gabung nanti minggu depan insya Allah tanggal 17 September jam 7 malam. Nanti bisa dilihat juga di Instagram @ting_Indonesia. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gatot. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung.